Halo brother dan sister, bertemu lagi dengan saya Hat Gumai di Luar Nalar. Ya. Episode kali ini saya kedatangan selebritis penyanyi dangdut ternama, ya, yang biasa kalau nyanyi itu identik dengan ular. Ya. Dan saya yakin semua teman-teman di luar sana, brother dan sister, sudah tahu sosok yang satu ini. Sebelum saya langsung ke beliau, ya, menariknya beliau ini mempunyai kisah cerita mistis yang pernah dia alami. Dewi Sanca. Apa kabar Mbak? Baik, Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau sudah menyebut Dewi Sanca, itu sudah pasti ular. Ya, ular sanca ya Mbak? Iya, ular sanca. Oke. Jadi gini, kalau kisah misteri, mistis, pengalaman, tragedi, dari sinar mata Mbak Dewi sendiri, aku melihat banyak yang sudah dialami. Tetapi ternyata di samping itu, dari keseluruhan tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Mbak Dewi itu terang loh auranya, bagus. Alhamdulillah. Dan Mbak Dewi datang ke sini pun itu membawa aura yang positif. Amin. Ya, Mbak, di luar sana, di sini, di luar nalar, banyak hal-hal yang terjadi kan Mbak. Yang orang-orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Iya. Nah, aku mendapatkan informasi, ya, informasi, tapi informasi ini bukan dari jin, tapi dari manusia, yang katanya Mbak Dewi ini punya kisah yang menarik, ya, kisah mistis, ya, dan brother dan sister juga pasti penasaran. Sorry Mbak, ini benar nggak katanya Mbak Dewi Sanca ular ini pernah disetubuhi oleh genderuwo? Apa ya? Seperti gitu. Seperti. Aku kayak. Itu gimana Mbak? Kayak mimpi, tapi aku bisa merasakan. Jadi gini, awalnya tuh kan aku nganterin adik kayak temen lah ya gitu, ke salah satu paranormal di daerah Kalimantan. Oke. Nah kebetulan aku sebenarnya nggak percaya hal-hal seperti itu, Mas Gumai gitu kan. Nah aku ikut nemenin dia, dimandiin, pokoknya intinya di apa ya, kalau orang bilang tuh di apa ya, dimandiin, di apalah gitu ya, atau buka orang, aku nggak ngerti lah. Aku nggak mau gitu. Nah pas pulang aku dikasih bunga melati yang udah dijahit-jahit gitu loh Mas, kayak untuk kalung gitu. Dan nih pegang aja Dewi, simpen nanti gitu. Aku nurut aja, aku pikir ya udahlah cuman bunga kok. Pulang aku taruh di kamar, di laci ya gitu. Nggak tahu kenapa semenjak aku pulang dari sana, malamnya itu aku entah malam entah sore aku selalu gini, kadang nih tidur kayak aku merasa tuh nih mimpi gitu, tapi aku ngerasain setiap apa ya, kayak dicium tuh berasa bener gitu loh. Mas Gumai. Terus kayak maaf ya, kayak di tubuh tuh kayak nggak mimpi gitu, ngerti nggak sih Mas Gumai gitu loh. Jadi kayak beneran? Kayak beneran. Terus anehnya entah kenapa aku baru bisa tidur setelah jam subuh. Itu selalu, setiap malam. Artinya maaf, baru bisa tidur setelah jam subuh? Dan itu kalau udah mimpi disetubuh. Setelah disetubuh. Itu selalu, Mas, kan aku mikir, ini mimpi nggak sih? Kok mimpi sama gitu? Aku mikir, aduh gitu, takut gitu kan. Terus karena ini berulang-ulang ya Mbak? Berulang-ulang. Dan aku ngelihat gini nih, banyak tidur, terus dia tuh datang, tangannya gede gitu, panjang apa gitu. Terus kalau dicium tuh kayak, mohon maaf ya, kayak dicium tuh kayak berasa gitu loh Mas. Kayak setiap tubuh aku yang disentuh tuh kayak berasa gitu loh. Dan semakin hari, semakin kan 3 bulan tuh aku terjadinya. Jadi kayak aku semakin menikmati gitu loh, ngerti Mas Gumai, ngerti gak sih? Tapi
dari situ aku tersadar, aku disetubuhin genderuwo enggak ya sih gitu. Soalnya orang tinggi gitu loh. Sosoknya tinggi, pokoknya tinggi, tangannya gede gitu loh Mas Gumay. hitam, berbulu gitu ya? Iya, berbulu. Kayak gitu. Oke, maka Tapi gini Mas Gumay, yang bikin aku bertanya-tanya gini, kalau mimpi nggak mungkin dong sama terus. Oke, iya. Itu 3 bulan loh Mas Gumay. iya. Terus berjalannya seminggu, 2 minggu gitu. Kok kayak aku menikmati gitu kalau nggak. Menikmati ya? Kalau nggak dateng kok nggak dateng gitu Iya. loh. Tapi dia dateng gitu loh. Yang bisa dirasakan itu ya keenakannya. Oh, iya betul. Iya betul. Iya tapi kayak gimana gitu loh Mas, kayak gimana ya kan pada saat itu kok aku nggak punya cowok, nggak punya pacar gitu kan. Kayak kok kayak menikmati gitu jadinya. Tapi tapi kan aku takut Mas Gumay gitu, maksudnya pas aku lihat adalah salah satu temen, aku lihat dia juga merasa kayak apa yang aku rasakan. Jadi aku iseng tanya, jangan-jangan lu diinin genderuwo. Terus akhirnya ada temen yang emang pintar ngaji, pintar apa segala macam lah secara agama. Aku minta tolong sama dia. Beb, tolongin gue dong, lu nginep tempat gue, lu ngaji deh, yasinin apa segala. Dia ngaji, yasinin apa segala, pokoknya baca doa. Jadi aku tidur, dijagain sama dia, bener-bener dijagain. Jadi pas dia lagi itu, bayangan putih terbang gitu. Dari semenjak itu, aku sampai detik sekarang, aku udah nggak pernah ngerasain seperti itu. Kayak gitu Mas Gumay. Oke. Terus ini juga Mbak, dari semua cerita yang sudah diceritain, aku nangkap satu hal bahwa sehubungan dengan Mbak Dewi Sanca, dengan sancanya ini, dengan ularnya ini, inilah yang membuat aura ketertarikan dari makhluk astral untuk mendekat. Gitu. Jadi salah satunya makhluk astral genderuwo, ya, dan makhluk astral lainnya ini tertarik untuk mendekati Mbak Dewi karena Mbak Dewi ini salah satu sosok manusia yang dia mempunyai aura, apalagi ditambah lagi dia dekat dengan dunia sanca, dunia ular. Ini yang membuat banyak makhluk astral termasuk genderuwo ini untuk mendekat, ke Mbak Dewi. Artinya sekarang pun atau besok atau dimanapun Mbak Dewi berada, itu selalu menarik energi makhluk astral untuk mendekat. Gitu. Tapi Ke Mbak nggak mengganggu gitu Mas Gumay. Mengganggu insya Allah enggak. Pertanyaannya itu loh, kenapa begitu? Karena aku lihat dari aura sendiri, aura Mbak Dewi ini oke gitu loh, bagus. Amin. Ini yang membuat tertarik. Jadi nggak cuma manusia, tapi makhluk astral pun ingin mendekat, gitu. Nah ini yang namanya makhluk negatif, genderuwo itu kan negatif ya. Iya. Genderuwo dan lain-lain itu negatif. Nah ini yang membuat dia mendekat ke Mbak Dewi ini karena yang buruk aja dia dekatin, apalagi yang baik. Oh gitu. Nah, tujuannya untuk menjerumuskan, untuk mengarahkan hal-hal yang tidak baik. Artinya, selanjutnya adalah dari sekarang sampai ke depan, Mbak Dewi Sanca itu tetap saja lakukan aktivitas, hal, hobi, kegiatan seperti biasanya, seperti semula. Bahkan sehubungan dengan sanca, dengan ular, silakan sok lanjutkan. Tapi agar semuanya lancar, agar semuanya tidak ada halangan, tidak diganggu dari hal-hal di luar nalar, ya, astral, mistis dan lain-lain, imbangi dengan ibadah. Iya, aku sekarang semenjak kejadian itu, alhamdulillah sholatnya 5 waktu. Iya. Terus aku juga kan dikasih bunga melati itu kan aku taruh sampai kering tuh, Iya. Mas Gumay. Aku buang, kayak gitu. Jadi aku karena ya percaya nggak percaya sih Mas Gumay. Maksudnya di kamarku yang katanya tadinya ini banyak ya baby sisterku, kan aku ada baby sister anak kan, terus ada ponakan juga tinggal di situ. Jadi kalau aku pergi, kamarku tuh kayak berisik gitu loh. Semenjak aku taruh bunga itu, kayak gitu. Sampai aku pernah nanya kan ke, adalah ya orang, Mak, kok kamarku jadi berisik sih? Nggak apa-apa, itu mah ada yang jagain gitu. Ya aku tapi kan takut, kayak gitu loh. Nah, kondisinya sekarang berarti kondisi sekarang kamarnya Mbak Dewi itu masih ada benda tersebut? Udah dibuang. Udah dibuang. Ya? Dan aku juga kan kemarin itu posisinya tinggal di apartemen. Aku udah nggak tinggal di apartemen, kebetulan sudah di rumah gitu. Tapi dari mungkin ini trauma kali ya. Aku masih punya rasa takut Mas Gumay. Jadi sampai detik sekarang tuh aku nggak pernah tidur matiin lampu.
sampai detik sekarang nggak berani. Apalagi kalau sendiri, oh nggak deh, makasih. Walaupun dibayar juga nggak berani, takut. Selalu terang. Terang. Ntar jam 6 kan udah terang tuh, baru matiin lampu. Oke. Jadi gini Mbak, dari cerita barusan, aku juga nangkep begini. Mbak Dewi, itu aku lihat pernah berpapasan, pernah bertemu dengan makhluk astral. Ya. Nah, ini di luar nalar sebenarnya. Makhluk tersebut besar. Ya ini si genderuwo tersebut. Ini berpapasan dengan Mbak Dewi. Itu di perjalanan. Jadi Mbak itu posisinya di mobil menuju suatu tempat. Itu seperti kanan kiri ada pepohonan, seperti kebun, seperti hutan, menuju di tempat itu, di suatu tempat itu. Nah, di pertengahan jalan itulah kalian berpapasan sehingga genderuwo ini ngikut sampai akhirnya singkat cerita nempel. Kalau orang bilang itu ketempelan. Cuman karena aku bilang Mbak Dewi Sanca ini auranya bagus, ya aku bisa bilang juga hatinya bersih. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Jadi gini, manusia itu nggak bisa dilihat loh. Wajah, pakaian oke, tapi belum tentu hatinya bersih. Wajah, pakaian nggak oke, belum tentu juga hatinya nggak bersih. Itu seperti itu ya. Jadi manusia tidak bisa dinilai dari fisik, dari wajah dan lain-lain. Tapi kalau aku lihat dari hati, Mbak Dewi hatinya bersih. Amin. Artinya hatinya baik ya. Alhamdulillah. Sehingga ini yang membuat si genderuwo ini nempel ke Mbak Dewi merasa biasa aja. Tapi kalau misalkan dia nempel ke sosok manusia, orang yang katakanlah maaf ya, yang hatinya nggak bersih, yang kotor, bisa banyak hal yang terjadi, kesurupan, sakit itu yang lebih bahaya, bisa sakit berkepanjangan, itu bahaya Mbak. Aku enggak. Jadi genderuwo itu mesti diangkat, mesti dibuang. Nah Mbak Dewi enggak, jadi karena memang aku lihat pun memang orangnya baik, orangnya bersih. Alhamdulillah. Dari situ, dari kejadian itulah kalau perihal, maaf ya, kalau perihal yang tadi dibilang disetubuhi oleh genderuwo segala macam, ini memang benar adanya karena memang hal tersebut gini, ini bukan berarti Mbak Dewi itu negatif sehingga bisa disetubuhi, enggak. Contohnya saya juga kuntilanak gitu ya, dan saya laki-laki, dia perempuan makhluk astral gitu ya. Nah, tapi ini membuktikan bahwa memang benar ada kok Mbak sebenarnya makhluk astral yang tertarik, yang bisa menyetubuhi manusia gitu. Iya, yang bisa menyetubuhi segala macam. Kalau dibahas tentang memangnya makhluk astral bisa menyentuh dan lain, tidak bisa. Mereka nggak bisa sentuh. Ya. Tapi gini. Tapi kok kita kayak merasakan gitu loh. Iya, tapi kok merasakan segala macam ya. Gitu. Karena gini Mbak, karena ini berbeda ketika mereka menyentuh untuk melukai, menyentuh untuk untuk memberitahu keberadaan mereka, ini beda. Termasuk jadi gini, menyetubuhi itu muncul dari ketika kita melihat. Mbak kan bilang Mbak merasakan ya? Iya, merasakan. Saya contohkan diri saya sendiri aja. Kalau saya contohkan Mbak Dewi Sanca, nanti para netizen pikirannya traveling. jadi contohnya biar saya aja. Nah, jadi Mbak itu kalau saya sedang tiduran gulingan, ada makhluk astral, lalu dia mencoba untuk menyetubuhi, menyentuh dan lain-lain. Kita kan melihat. Saya melihat, saya jelas. Saat itu aku yakin, sesekali aku yakin Mbak Dewi itu melihat. Iya, kayak melek, terus gitu loh Mas Gumai, kayak gitu. Iya, sekilas ya. Iya gitu, aku merem lagi gitu. Nah nanti kalau udah selesai, kayak mesti kita udah selesai, kayak nyata gitu. Terus aku ke kamar mandi gitu loh Mas Gumai. Gitu, pokoknya serem. Nah gitu. itulah yang membuat akhirnya kita tahu, merasa bahwa kita, maaf ya yang tadi, walaupun disetubuhi oleh makhluk astral tapi merasa organisme ya. Iya betul. Dan lain-lain dan sebagainya. Nah, tetapi gini, balik lagi Mbak,
kalau aku lihat sekarang, Mbak Dewi Sanca Ular ini baik-baik aja karena posisinya aku melihat secara jelas baik sekarang maupun jauh di rumah di mana sosok genderuwo ini nggak ada. Alhamdulillah. Sudah nggak ada. Sosok genderuwo ini sudah nggak ada. Alhamdulillah. Satu itu. Kedua, Mbak juga mesti tahu bahwa dimanapun kita berada, ya, bahkan ketika kita berada di masjid pun, makhluk astral itu ada, dimanapun. Ada ya. Iya kan? Ada yang muslim, ada yang non muslim. Iya, Kayak aku bilang di masjid pun ada sebenarnya. Ada. Dimanapun kita berada. Cuman balik lagi ke diri kita, ke iman kita. Aku sendiri tidak bermaksud, aku orang yang cetek dan awam dalam hal agama. Dan aku juga mengakui bahwa imanku juga belum kuat gitu. Masih banyak dosa dan kesalahanku. Tapi aku cuma mau bantu mengingatkan bahwa dengan kuatnya iman dan takwa kita terhadap Yang Maha Kuasa, ini yang bisa membuat kita tidak takut, ya, biasa aja, ya. Kalaupun dia duduk silakan. Duniamu duniamu, duniaku duniaku. Tidak saling mengganggu. Gitu. Ya sudah. Seperti itu. Dan aku yakin salah satu penyanyi, salah satu selebritis, salah satu manusia yang mempunyai hal tersebut, yang mempunyai perasaan tersebut, yang mempunyai hati dan pikiran tersebut, salah satunya yang baik adalah Mbak Dewi Sanca Ular. Makasih, amin.